Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seri Silo season kedua episode ke-9. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Martha menjadi mata-mata Bernard dan memberitahu semua rencana pemberontak. Sementara Lucas berhasil memecahkan kode Salvador Queen dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sementara di Silo 17 ternyata ada 3 orang lain selain Solo yang menyerang Juliet. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sebelum mulai, Mimin mau ngingetin kalau episode ini adalah 2 episode terakhir. Masa udah 2 bulan nonton masih gak mau subscribe Mimin? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-9, kita akan memulainya di Silo 17 beberapa hari yang lalu. Ternyata selain Solo ada orang selainnya yang juga tinggal di sini. Yang pertama adalah pria bernama Rick yang tinggal di salah satu lantai di Silo 17. Selain Rick juga ada perempuan bernama Audrey yang merupakan istri Rick dan mereka memiliki seorang bayi. It's Eater. Di saat yang sama mereka mendengar suara dan tahu kalau ini adalah alarm. Mereka memeriksanya dan ternyata saat ini Juliet baru sampai di Silo 17. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang selain mereka sehingga mereka menjadi waspada. What do we do? Watch her. Untuk sekarang tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengawasi apakah Juliet adalah ancaman atau bukan. Sambil mengawasi, mereka juga menyiapkan armor dan senjata just in case mereka harus membunuhnya. Audrey sangat defensif dan berpikir sebaiknya ia membunuh Juliet. Ternyata ialah orang yang memutuskan tali saat Juliet mencoba melewati jembatan dan terjatuh ke dalam air. Rick menyadari Juliet terjatuh. Ia tidak berbicara apa-apa dan ternyata ia yang melempar sebuah jerigen sehingga Juliet tidak mati tenggelam. Rick, what were you thinking? I had it under control. Why would you do that? Audrey marah karena Rick menyelamatkan Juliet. Rick tidak tahu kalau Audrey ingin membunuh Juliet. Kini mereka kembali mengawasi Juliet. Saat ini mereka melihat saat Juliet pertama kali bertemu dengan Solo. Audrey dan yang lainnya baru pertama kali melihat Solo namun mereka memanggilnya sebagai pembunuh. Saat Solo menurunkan Juliet ke dalam air untuk menyalakan pompa, Rick yang berpakaian lengkap mencoba membunuh Solo. Tanpa sengaja ia memutuskan tali dan selang udara Juliet sehingga ia hampir mati tenggelam. Namun Solo tidak lemah. Ia bisa melawan dan bahkan membalikan keadaan saat melawan Rick yang lebih muda dan berpakaian lengkap. Namun karena ada Audrey yang menembak punggung Solo membuatnya tak bisa melawan lagi. Solo berhasil ditaklukkan dan dibuat tak sadarkan diri. Rick tidak berencana membunuh Solo karena mereka butuh Solo untuk membuka ruang besi. Audrey ingin membunuh Solo namun Rick menghentikannya. Kini mereka akan menyekap Solo di tempat lain. Sementara perempuan bernama Eater ditugaskan untuk membersihkan darah. Tak lama kemudian, Eater bergabung dengan Rick dan Audrey karena Juliet sudah keluar dari air. What if we try something else? No one wants to hear your ideas, all right? Audrey ingin membunuh Juliet, namun Eater memiliki ide lain. Namun terlihat Audrey membenci Eater dan memandangnya sebelah mata. Kini kita akan berada di momen akhir episode 8 di mana Juliet dan Eater bertarung. Juliet berhasil memojokkan Eater, namun Rick dan Audrey muncul dan mengancam Juliet. Just listen. The man you took has something that belongs to me. I just want it back. Juliet berkata kalau ia hanya ingin pakaiannya yang dimiliki Solo. Audrey menjawab kalau Solo sudah mati. Juliet tahu Audrey berbohong karena kalau benar ia tidak akan menggunakan Eater sebagai umpan. Juliet ingin menukarkan Eater dengan Solo, namun Audrey tidak peduli dengan Eater. Juliet memohon kalau ia hanya menginginkan pakaiannya dan setelah itu ia akan pergi. You can talk to him if you get us the food from his vault. Rick menjawab kalau Juliet akan dipertemukan dengan Solo jika ia bisa membuka ruang besi. Rick mengatakan ini tanpa persetujuan Audrey. Masalahnya Juliet tidak tahu password ruang besi dan itulah yang ingin Rick Juliet cari tahu.
dan Ether akan bertugas untuk mengawasi Juliet. Ether dan Juliet akan ke ruang besi, namun masalahnya mereka tidak tahu passwordnya. Yang mereka tahu, mereka hanya memiliki 3 kali kesempatan setiap harinya. Ether tahu kalau Juliet ingin pergi keluar silo dan ternyata Ether juga ingin pergi keluar. Namun masalahnya hanya ada satu pakaian yang bisa dipakai. Mereka pergi ke ruang IT. Juliet memasuki ruangan lain, namun perhatian Ether tertuju pada 2 mayat di lantai. Salah satu mayat memiliki gelang yang masih utuh. Saat Ether bergabung dengan Juliet, Juliet ingin Ether mencari berkas bertuliskan Russell yang merupakan kepala IT sebelumnya. Sambil mencari, Ether membicarakan tentang mayat yang ia lihat sebelumnya. Ternyata salah satunya adalah ibu Rick dan satunya lagi adalah ayah Audrey. Setelah mereka bercerai dengan pasangan mereka menikah yang artinya Audrey dan Rick adalah saudara ipar padahal mereka memiliki anak. Saat orang tua Ether sakit, orang tuanya menitipkannya pada mereka. Namun saat itu sangat berat sehingga Ether hanyalah mulut lain untuk diberi makan. Karena itulah mereka ingin memasuki ruang besi untuk mencari makanan. Dan karena itulah Ether dipanggil Ether alias tukang makan dan Audrey terlihat membencinya. Dan karena itulah juga Audrey dan Rick memanggil Solo sebagai pembunuh. Tak lama kemudian Ether menemukan surat yang diarahkan pada Russell. Kini Juliet tahu kalau nama lengkapnya adalah Russell Conroy. Tahu alamat Russell, mereka pergi ke apartemennya. Di sana mereka tahu kalau Russell memiliki seorang anak. Saat memeriksa lemari, Juliet menemukan sesuatu dalam tas yang mengejutkannya. What is it? Nothing. Ether bertanya apa yang ia temukan dan Juliet menjawab kalau itu bukan apa-apa. Juliet bertanya apakah orang tua Audrey dan Rick menemukan kode ruang besi. Ether menjawab mereka terus mencoba berbagai kombinasi namun entah bagaimana mereka melacaknya. Juliet sadar kalau angka random yang ia hapus di papan tulis adalah kode yang orang tua Rick coba. Juliet pikir kalau mereka menemukan password ruang besi dan karena itulah mereka dibunuh. Juliet sadar kalau passwordnya adalah yang ia hapus. Dengan menulis ulang mungkin ia bisa menemukan password itu. Sambil menunggu, Ether melihat-lihat ruang kelas. Why do these all have 2 names? Huh? Ether bertanya kenapa orang-orang memiliki 2 nama karena ia hanya memiliki 1 nama. Juliet menjawab kalau yang pertama adalah nama mereka dan nama kedua adalah nama keluarga. Setelah mengumpulkan kemungkinan password, Juliet mencoba 2 kali dan gagal. Ia memiliki 1 kesempatan lagi, namun masalahnya jika ia gagal maka ia harus menunggu 24 jam. Saat ini, waktu sangat berharga bagi Juliet. Juliet mengingat kalau Solo berkata kalau ia adalah wakil kepala IT. Namun Juliet tahu kalau Solo berbohong karena ia terlalu muda saat pemberontakan terjadi. Juliet bertanya berapa usia Ether saat pemberontakan terjadi. I wasn't born yet. My mom didn't even remember. She was just a baby then. Ether menjawab bahkan ibunya tidak mengingat tentang pemberontakan itu karena saat itu ibu Ether masih bayi. Ini menunjukkan kalau pemberontakan itu sudah terjadi sangat lama yang artinya saat itu Solo masih anak-anak saat pemberontakan terjadi. Juliet kembali ke kelas dan menemukan nama Jim Conroy yang sepertinya adalah anak dari Russell. Kemudian Juliet menemui Rick dan berkata kalau ia harus menemui Solo. Juliet menjawab ia menemukan 6 kemungkinan password dan hanya 3 kali percobaan sehari. Sekarang tinggal 1 kesempatan lagi dan ia tidak ingin membuang-buang waktu. Juliet tidak butuh membuka ruang besi sebutuh Rick membukanya. Berbicara dengan Solo adalah kesempatan termudah untuk melakukannya. Ether memberikan gelang dari mayat ibu Rick pada Rick dan memohon untuk membiarkan Juliet bertemu dengan Solo. Rick luluh dan mengizinkan Juliet ke tempat tinggalnya. Di sebuah ruangan, Solo diikat dan dipenuhi luka. Solo masih hidup walau menderita. Solo pikir ia gagal melindungi ruang besi. Juliet tahu betapa pentingnya melindungi ruang besi bagi Solo. Namun Rick dan kawan-kawan hanya menginginkan makanan dan hanya itu. Solo menolaknya dan memilih sebaiknya ia mati. Solo berkata kalau Russell mempercayainya menjadi wakilnya namun Juliet membantahnya. Juliet tahu kalau Solo bukan Shadow Russell melainkan anaknya. Ini adalah kenyataan yang ingin Solo lupakan. Hey, no, just wait. Fine. Stop, please. I have more arrows. Di saat yang sama, Audrey kehabisan kesabaran dan ingin membunuh Solo, namun Rick menghentikannya karena ingin mendengarkan Solo.
Audrey meminta Solo menjelaskan bagaimana caranya membunuh orang tuanya dan Rick. Solo menjawab kalau ia gagal menjalankan tugasnya. Orang tua Audrey dan Rick berhasil menemukan password ruang besi. Saat mereka masuk, Solo sedang tidur sehingga ia tidak menyadarinya. Solo terbangun saat mereka menembaknya saat tertidur. Saat mereka memasuki ruang makanan, Solo mengurungnya di sana hingga mereka meninggal karena kehabisan oksigen. Audrey tidak mempercayainya, namun Solo menunjukkan luka tembakannya kalau ia memang ditembak. Audrey masih membenci Solo dan ingin membunuhnya. Juliet berkata kalau saat itu Solo hanya seorang anak kecil. Solo berkata saat itu pemimpin pemberontak yaitu Sheriff mengancam membunuh ayah Solo, namun Solo masih tidak membuka pintu. Solo merasa sangat lemah karena tidak bisa melindungi ayahnya. Juliet berkata kalau Russell memasukkan Solo ke ruang besi bukan untuknya melindungi ruang besi, melainkan untuk melindungi Solo. Yang dilakukan Russell hanyalah agar anaknya bisa hidup. Begitupun dengan Audrey dan Rick yang memiliki anak. Yang mereka inginkan hanyalah makanan agar anak mereka bisa terus hidup. Mendengar ini, Solo luluh dan membuka ruang besi. Ini adalah pertama kalinya kita ditunjukkan ruang besi lantai 17. Disinilah Solo menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sama seperti Silo 18, di sini terdapat banyak peninggalan dari dunia sebelum Silo. Terdapat banyak benda yang tentunya membuat mereka terkagum. Tentu semenakjubkannya tempat ini, namun Juliet tidak bisa membuang-buang waktu. Ia ingin pakaiannya dan Solo memberikannya. This isn't the only suit, though. Juliet berkata kalau ia tahu bajunya bukan satu-satunya pakaian di sini. Solo menjawab kalau kepala IT memiliki pakaian tersendiri. Ternyata benda yang ditemukan Juliet sebelumnya di apartemen Russell adalah pakaian yang selama ini ia butuhkan. Solo mengetahui ini dan sengaja tidak memberitahu Juliet. I don't understand that. You found a suit. Why didn't you just leave? Solo bingung jika Juliet tahu tentang pakaian ini, kenapa ia masih repot-repot mencari pakaiannya. Juliet menjawab kalau ia ingin menyelamatkan Solo. Kini kita berpindah ke Silo 18. Lucas berhasil memecahkan kode Salvador Queen dan mengetahui kalau pendiri tak hanya membuat satu silo, melainkan ada 50 silo seperti perkataan Solo. Technically 51. Why? I don't know. Bernard tidak terkejut dan malah menambahkan secara teknis justru ada 51 silo. Lucas bertanya kenapa, namun Bernard juga tidak tahu kenapa. Lucas juga bertanya apa Juliet sampai ke silo lain. Bernard mengiyakannya, namun gambar dari helmnya terputus. Ada kemungkinan kalau Juliet masih hidup, namun kemungkinannya sangat kecil. All IT heads and their shadows know about the other silos. Bernard menambahkan kalau semua kepala IT dan shadow-nya tahu tentang silo lain. Sehingga menurutnya tidak mungkin maksud dari pesan ini adalah tentang ke-50 silo. Sehingga Bernard pikir kalau Lucas belum selesai memecahkan kode Salvador Queen. Lucas melanjutkan pemecahan kode dan mendapatkan kalimat baru, yaitu pendiri silo juga membuat safeguard atau pengaman. Apa itu safeguard? Tenang, nanti di akhir episode juga akan dikasih tahu. Sementara itu, Paul sedang bersama istrinya. Ia sudah menunjukkan lembaran majalah dunia di luar silo. Paul tahu saat pertama kali ia menemukan majalah ini, ia seharusnya membakarnya. Namun sesuatu menahannya untuk melakukan itu. Kathleen menenangkan kalau tak semua yang dikatakan fakta adalah benar, karena yang harus dicari justru adalah kebenaran. Kemudian Paul ke kantin dan menemui Knox, Shirley, dan Hank. Saat Sheriff sebelum Juliet meninggal, yang seharusnya menggantikannya adalah Paul. Paul pikir yudisial melihat kepemimpinan dalam dirinya, namun sekarang ia sadar kalau mereka hanya butuh anjing yang patuh. The lies have to stop. Juliet sudah membuka matanya dan Paul pikir kalau kebohongan ini harus berhenti. Paul ingin membantu untuk mengungkapkan kebenaran, namun sejauh ini tak ada yang bisa ia lakukan. Saat ini pemberontak memiliki masalah tentang mata-mata Bernard yang masih belum bisa mereka temukan. Mereka juga ingin merekrut orang lantai atas yang mungkin bisa membantu. Dan salah satu nama paling terkenal adalah Camille, istri Robert. Sementara itu, Kathleen menemui Patrick untuk merawat lukanya.
Patrick menjelaskan kalau gambar majalah yang baru Kathleen lihat tidak sebanding dengan video yang disebarkan Juliet. Patrick pikir kalau kamera yang menunjuk keluar adalah rekayasa. Inilah hal yang paling ditakutkan Juliet. Kembali ke tempat Lucas. Lucas mendapatkan informasi baru, yaitu jika kau tidak mempercayainya, ia harus pergi ke dasar silo. Temukan sebuah terowongan dan dengan begitu ia bisa membuktikannya. Lucas berencana mencari Bernard namun tak bisa menemukannya. Ia bertemu dengan Rick, namun Rick tidak mau memberitahu Bernard di mana. Karena ternyata Bernard meminta untuk tidak diganggu hingga malam ini. Kini Lucas memutuskan untuk ke dasar silo terlebih dahulu. Saat melewati lantai ibunya, ia mengunjungi ibunya. Yang ibu Lucas tahu kalau Lucas dikirim ke tambang. Ia bahkan tidak tahu kalau sekarang Lucas adalah Shadow kepala IT. Lucas kesini untuk meminta ibunya menyimpan buku fakta milik Salvador Quinn. Lucas muak menjadi pengecut. Saat Juliet meminta bantuannya, Lucas terlalu takut untuk melakukan apapun. Lucas tidak ingin melakukan kesalahan yang sama sehingga ia akan mencari kebenaran tentang Shiloh. Di tempat lain, Knox menemui Martha karena pagi ini Martha tidak sarapan. Knox menanyakan kabarnya dan Martha menjawab kalau ia tidak lapar karena memikirkan Carla. We have the sheriff now. He's with us. We're gonna take. Knox menenangkannya kalau kini Paul berada di pihaknya. Ternyata saat ini Bernard sedang mengawasi kamera Martha dan bisa mendengar pembicaraan Knox dan Martha saat ini. Knox memberitahu kalau ia memiliki rencana baru, namun untungnya ia tidak membicarakannya pada Martha. Setelah Knox pergi, di saat yang sama Bernard mengirim pesan pada Martha kalau ia ingin berbicara. Bernard ingin tahu rencana apa yang Knox inginkan dan meminta Martha mencari tahu. Kembali ke tempat Lucas. Lucas sudah sampai di perbatasan lantai bawah. Karena ia memiliki otoritas tinggi, tentu penjaga tidak bisa menghentikannya. Saat Lucas melewati pagar, warga lantai bawah langsung menangkapnya. Saat memeriksa ID-nya yang seorang petinggi IT membuatnya dicurigai. Lucas ditanyai apa yang ia lakukan dan Lucas menjawab ia sedang mencoba menyelamatkan Shiloh. Wait, I knew Juliet Nichols! Namun Lucas masih tidak dipercaya, namun Lucas berkata kalau ia mengenal Juliet. Di tempat lain, Bernard menemui Departemen Sheriff. Bernard membuat cerita bohong kalau orang di balik perampokan persediaan oleh pemberontak didalangi oleh Paul. Dengan begitu, Bernard memecat Paul dari Sheriff dan semua orang yang mendukung Paul juga akan dihukum. Kembali ke tempat Lucas, Shirley dipanggil untuk menemuinya. Shirley bertanya bagaimana ia mengenal Juliet. Lucas menjawab kalau ia dan Juliet sering berbicara di kantin setelah pulang bekerja. Shirley pikir kalau Lucas tidak tahu apa-apa. Sounds like something your boss would tell you to say. Hey, wait, I think Juliet could still be alive. Lucas berkata kalau ia pikir mungkin Juliet masih hidup. Mendengar ini, Shirley ingin mendengarnya. Namun Lucas hanya akan berbicara jika Shirley membawanya ke tempat yang ia inginkan. Di tempat lain, Hank, Knox, dan Paul membicarakan tentang bagaimana mata-mata Bernard memberinya informasi karena komputer, kurir, dan radio diputus. Di saat yang sama, Paul dipanggil ke barikade untuk menemui seseorang. Mendengar ini, Knox pikir ia tahu siapa yang mengkhianatinya. Paul pergi ke barikade dan yang menemuinya adalah Robert. Paul memanggil Robert dengan bantuan Ryder. Namun ia tidak ingin berbicara jika ada yang mendengarnya. Robert kecewa Paul melewati batas. Paul menjawab kalau ia tidak kemana-mana karena justru batasnya lah yang bergerak. Robert ingin melihat majalah yang Paul ingin tunjukkan. Yang diinginkan Paul temui adalah Camille. Paul menilai Camille sebagai orang yang mementingkan Shiloh dibandingkan hal lain. When you see this, you'll understand why I don't have any choice but to trust you. Paul memberikan kertas majalahnya. Ia berkata setelah Robert melihatnya, ia akan mengerti kenapa Paul tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai Robert. Kembali ke tempat Lucas, Shirley membawa Lucas ke dasar Shiloh. Tempat ini diketahui warga lantai bawah terutama mekanik, sementara warga lantai atas tidak mengetahui ini. Lucas pikir kalau di dasar tempat ini seharusnya ada terowongan, namun Shirley yang sering kesini tidak pernah mengetahuinya. Yang bisa dilihat dari atas hanya air di dasar Shiloh. Lucas pikir kalau air di dasar Shiloh sebenarnya dangkal, karena kalau dalam seharusnya seluruh tempat ini akan tenggelam. Mungkin di bawah sana ada pompa air yang bahkan divisi mekanik tidak ketahui.
Lukas sangat yakin bahkan ia berani mempertaruhkan nyawanya. Di tempat lain, Knox menemui Martha. Knox berkata kalau ia sudah tahu siapa pengkhianat di mekanik. Bernard yang mendengar ini juga ikut panik. Namun ternyata yang Knox pikir pengkhianat adalah ibu seseorang bernama Teddy. Ia takut Teddy dibunuh sehingga ia terpaksa menjadi mata-mata. Martha menjawab apa yang akan Knox lakukan padanya. Knox menjawab ia tidak akan menghukumnya karena yang ia lakukan hanyalah ingin melindungi anaknya. Sepertinya ini adalah kode kalau Knox tahu Martha pelakunya. Ia tahu Martha diawasi dan terpaksa melakukannya. Knox ingin Martha tahu kalau ia tidak akan dihukum karenanya. Knox memberitahu rencana terbarunya yaitu ia akan menggunakan sisa mesiunya. Mendengar ini, Bernard tersenyum karena ia pikir ia bisa menghentikan pemberontakan. Di tempat lain, Robert menunjukkan majalah Paul pada Camille. Camille pikir kalau sekarang adalah waktunya mereka memilih pihak. Jika pemberontak menang, Shiloh membutuhkan seorang pemimpin dan orang itu bisa Robert. Namun Robert menolaknya karena para pemberontak sudah mengecapnya sebagai musuh. Dengan begitu, Camille yang akan bergabung dengan pemberontak. Robert memberitahu kalau Bernard memiliki kunci dengan tulisan nomor 18. Setiap sesuatu yang buruk terjadi, kunci itu menyala dan Bernard pergi ke ruang besi di ruang IT. Hanya kepala IT dan pemilik kunci tahu ada apa di ruangan itu. Kembali ke lantai dasar. Dengan menggunakan tali yang cukup panjang, Lucas akan pergi ke dasar silo. Sebelum pergi, Lucas memberitahu kalau kamera di helm Juliet mati sebelum Juliet mati. Artinya ada kemungkinan Juliet masih hidup walau tentu kemungkinannya masih kecil. Kemudian dengan hanya berpegangan pada tali, ia menuruni dasar silo. Dengan bersusah payah, akhirnya ia sampai di ujung talinya. Ia menjatuhkan diri ke air dan sesuai dugaannya kalau air ini dangkal. Seperti perkataan surat Salvador Quinn, di sana ia bisa menemukan sebuah terowongan. Tak membuang-buang waktu, Lucas memasuki terowongan ini dan menemukan sebuah pintu besi besar. Lucas Kyle, why are you here? Ada sistem pengaman yang bisa mengenali Lucas. Ada suara yang menjelaskan kalau hanya ada 4 orang yang pernah ke sini. Orang itu adalah Salvador Quinn, Hakim Meadow, George kekasih Juliet, dan orang terakhirnya adalah Lucas. Dari keempat orang itu, hanya George yang tidak diajak berbicara. Sistem berkata jika Lucas memberitahu siapapun tentang pembicaraan ini dan apa yang akan Lucas lihat, sistem terpaksa akan melakukan safeguard. Dan dengan begitu, episode ke-9 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin sangat enjoy dengan episode ke-9 ini. Durasinya panjang ditambah progresnya yang mantap. Masalah Juliet di silo 17 akhirnya selesai dan kini bisa kembali ke silo 18. Sementara Lucas akan ditunjukkan rahasia lain dari silo. Jadi untuk episode ke-9 ini, Mimin kasih rating 10/10. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.